data job itu bisa dipantau, baik dari data perusahaannya, kemudian yang kedua data jumlah pencari kerjanya, sampai pada penempatannya. Bisa dipantau ulangi apa, ada link yang kita buat, ada link pendaftaran untuk perusahaan, ada link pendaftaran untuk peserta. Karena nanti begitu peserta jadi datang, maka nanti di situ akan ketemu dengan perusahaan. Nah, perusahaan kan kita sudah menjalin, kemudian pencari kerja kita menjalin. Yang nanti karena di dalam ketentuannya gini Pak, bukan hanya sekedar kita menyelenggarakan secara seremoni lalu selesai, tidak. Gitu. Nah, Unisri selama ini begitu selesai nanti tetap kita hubungi perusahaannya, karena itu ada batas waktu 3 bulan. 3 bulan pasca penyelenggaraan itu. Nah, maka tiap kami tanya penempatannya bahkan sampai sampai salary dan jabatannya. Maka kenapa? Ini adalah penting untuk setiap perguruan tinggi pada IPT-nya. Gitu. Untuk melacak pertama masa tunggu alumninya berapa bulan gitu, kemudian jumlah alumni yang terserap dan seterusnya. Ya kalau pusat karir pendidikan seluruh Indonesia ini itu kalau sekarang itu lembaga agresi mandiri atau LAM, kalau dulu kan MBT itu di kriteria 9, itu 923, 924, 925 ada 5 itu tanggung jawab pusat karir pendidikan Surabaya. Nah, cara dilakukan industri seperti itu sehingga alhamdulillah selama ini aman-aman saja. Jadi kita siapkan itu. Kemudian kepada peserta juga tidak mencari kerja tidak begitu, tetap kita hubungi sampai 3 bulan. Nah, terutama yang kita bicara itu alumni industri. Alumni yang lain sama. Karena hasil ini nanti masuk bulan ke-4 kita laporkan ke Disnaker. Jadi seperti itu Pak. Jadi ada salurannya. Jadi yang akan dilakukan industri selama ini sejak 2019 itu seperti itu. Mungkin saya tambahkan Mas Bambang. Jadi kalau ukuran keberhasilan job fair itu yang pertama ya dari ini jumlah perusahaan yang ikut dan kualitas perusahaan. Gimana kualitas perusahaan? Dia katakan kelasnya. Yang kedua tentunya dari sisi pengunjung, jumlah pengunjung. Jumlah pengunjungnya itu target, ya tentunya bisa termasuk bahwa serapan perusahaan terhadap calon yang masuk itu terpenuhi, karena dimungkinkan saja jadi nanti yang punya formasi pekerjaan itu tidak ada yang lamar atau yang lamar tidak sesuai dengan apa. Saya punya perusahaan, saya butuh 500 orang tenaga kerja, formasi yang syaratnya tidak ada yang memenuhi kualifikasi atau sedikit. Ini faktor-faktor yang menentukan. Jika dua ini penting, jumlah perusahaannya berapa, kemudian kualitasnya seperti apa. Kalau target 40 yang daftar yang 30 tidak terpenuhi, kualitasnya seperti apa. Kemudian pengunjungnya target 3.000 hanya datang 1.000, ya kurang beras. Apalagi 1.000 itu pun tidak sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga ya dari si penyelenggaraannya aman, nyaman, semuanya happy di situ. Itu bagi kami merasa berhasil. Ukurannya itu. Kalau 3 itu tidak terpenuhi, bagaimana parkirnya, gitu ya. Parkirnya digorok motor sekali, ya nggak salah. Ini contoh. Jadi itu tambahan saya di samping disampaikan Pak Udi. Memang sampai saat ini mungkin juga belum dilakukan satuan pelacakan apakah yang mendaftar lewat job fair di sini itu sudah terserap berapa? Sudah. Nah, mungkin kalau lebih bagus sesuai tidak kan? Karena peluangnya banyak. Ini peluangnya formasinya banyak. Ini formasinya seperti apa kan? Juga namanya pencari kerja itu kan juga milih-milih ya. Tidak mungkin ini peluangnya ini masukkan dan mungkin pasti juga milih. Saya kira itu. Masa tunggunya sebentar ya. Baik, terima kasih. Yang tahun berapa Mbak? Ya, ada tahun yang terakhir berapa? Oh iya. Jadi untuk dari hasil research tadi itu pelacakan alumni dan
lebih jelas. Kalau untuk kita di Perguruan Tinggi itu laporan peneliti maupun isian dari lam lembaga administrasi mandiri itu atau dari BPT itu apa namanya setiap tahun itu harus dilaporkan bagaimana dari pengguna alumninya, kemudian bagaimana dari alumninya. Nah, jadi dari sejak 2019 kita memberikan laporan peneliti dan apa namanya internal itu naik terus untuk masa tunggunya. Karena di sana itu masa tunggu alumni itu yang bagus itu kan kurang dari 6 bulan. Tahun 2024 yang kita laporkan 2025 masa tunggu alumni itu ada 80% itu di 80% lebih sedikit ya, kita 81, berapa satu komanya itu kurang dari 6 bulan masa tunggunya, kurang dari 6 bulan. Nah, kemarin sudah kami laporkan ke Pak Rektor dan semuanya kepada Kaprodi dan Dekan di sini bahwa masa tunggu alumni kita tahun 2024 hasil berdasarkan selama 1 tahun itu alhamdulillah cukup signifikan naiknya. Karena sebelumnya itu hanya yang tahun berapa 2019, 2020 sampai dengan 2023 mainnya di bawah 80%. Nah 2024 itu 80% masyarakat ini kan keberhasilan yang luar biasa. Karena apa? Ini menyangkut kesadaran. Karena biasanya alumni itu sudah keluar dari kampusnya, sebabnya ada hubungan lagi sama kampusnya. Disuruh ngisi kadang-kadang rasa-rasa. Nah tapi alhamdulillah alumni Unisri untuk yang 2022 mulai. Kan ini lulusannya kan TS-nya min 2. Jadi 2 tahun mereka lulus, baru nanti diterima dari laporan resminya. Tapi ya tetap terus berjalan. Jadi laporan resminya dibuat 2 tahun setelah mereka lulus. Artinya setelah itu kita tidak lulus lagi. Nah, itu. Jadi ya alhamdulillah lulusan tahun 2021 itu isinya ya 80% tadi itu. Kemudian hasil dari pengguna juga begitu. Ya, pendapat dari pengguna yang berhasil dihubungi dari 708 pengguna yang berhasil kita hubungi itu ada 500 sekian. Berarti semua menjawab dari karena ada 7 item gitu yang harus dijawab. Itu setelah dipresentasikan semuanya itu juga hampir ya 80,sekian% menjawab kalau ini baik. Sangat baik, karena itu sangat baik dan seterusnya sampai dengan kurang gitu. Sangat baiknya itu. Nah, nanti kalau teman-teman melihat data pastinya di kantor saya komplit. Gitu. Jadi artinya masa tunggu alumni Unisri untuk laporan 2024 itu lulusan 2021 itu 82% itu di bawah 6 bulan. Ini artinya kurikulumnya mungkin masih bagus. Ya, kurikulumnya bagus, ujikan universitas, fakultas, prodi, berarti masih bagus. Karena dia jawab alumni dan ini kita tidak bisa intervensi. Itu mereka bebas menjawabnya. Jawabnya kan apa ini itu mas? Ya Mbak, seperti itu. Jadi itu masa tunggunya di bawah 6 bulan. Kalau lulusan yang kita tracer kemarin itu ada 777 itu ya, 777. Kemudian yang berhasil dihubungi itu 750 sekian itu. Nah itu menjawabnya seperti itu. Ya itu enggak. Kalau nggak ada saya tanya lagi Pak. Pak kan yang masuk nanti kan bukan hanya dari Unisri saja, mungkin ada dari SMK, SMA atau mungkin juga perguruan tinggi lain. Nah bagaimana memantaunya? Kemudian hasilnya apakah juga direkap? Terus kemudian dijadikan apa dokumentasi? Apakah juga dilaporkan ke sumbernya? Oh iya, terima kasih untuk mengukur hasilnya, mengukur dan memantaunya itu Mas Adi itu kan ada di pendaftaran, itu kan ada identitas semuanya, lulusannya dari mana. Kemudian nanti dari itu kan kita petakan, itu bukan laporan terakhir, kita petakan. Nah yang untuk konsumsi di sini tentu bisa saja, untuk konsumsi yang lain nanti cukup kita lapor dari Senaker. Nah Senakernya nanti akan menunjukkan. Karena apa? Terutama yang SMK, kemudian perguruan tinggi yang ada di wilayah
Surakarta itu kan tentunya disediakan kota Surakarta untuk memberikan laporan perkaranya, terutama dalam rangka untuk memberikan laporan TPD tadi tingkat penggusuran terbuka. Sehingga dari data itulah yang Surakarta setiap tahun itu menurun terus angka TPD-nya. Yang kemarin hasil kita rapat koordinasi TPD, ya, karena ya kondisi itu termasuk juga kelompok PKK-nya Surakarta, dan saya sekarang tahun ini sampai dengan 3 tahun yang datang sebagai ketua ketua untuk PKK Surakarta. PKK Surakarta juga begitu, bagi ketua. Karena saya tidak menjadi ketua, repot mengurus sendiri dulu, baru mengurus akhirnya juga. Tapi yang pengaruh kita ya. Jadi itu sasarannya Pak. Jadi untuk yang pendidikan university, misalnya itu kita backup university. Nah untuk yang lulusan dasar promosi lain itu nanti kita laporkan ke Pusnaker mereka di sana kita petakan. Untuk ini harus ada laporan sebenarnya. Dan juga di samping itu juga prodi yang lain juga ada dasar tadi, kemudian prodi SMK juga ada itu. Nah nanti disinkronkan dengan apa data yang ada di Pusnaker. Dan ini alhamdulillah kita tetap kita koordinasi terus dengan teman-teman PKK. Karena PKK Surakarta itu kan bukan hanya SMK, tapi prodi juga kan di dalamnya. Walaupun belum semuanya di Surakarta ini diberikan izin mendirikan PKK-nya. Karena banyak syaratnya. Jadi saya ulangi untuk mendapatkan data itu ada. Jadi 3 bulan depan nanti itu sudah selesai Pak. Untuk laporannya itu untuk yang ini berapa serta berapa jumlah pelamarnya, yang diterima berapa di perusahaan mana, jabatan apa, terus itu yang perguruan tinggi, dan itu nantinya agak ribet pemetaannya itu. Tetapi karena dia di sistem itu nanti tinggal dibuka kelihatan. Seperti itu Pak. Selama ini rata-rata yang dari luar Unisri sekitar berapa persen Pak? Rata-rata. Rata-ratanya itu hampir berimbang dari luar, maksudnya dari luar Unisri. Ya. Ini lebih dominan dari luar Unisri. Oh? Karena gini, itu tahun ini beda. Makanya saya bilang beda. Tahun sebelumnya itu karena kan kita kan sudah banyak yang seperti dunia kerja. Itu dari hasil studi otomatis kan sudah bekerja, masa mau mencari kerja lagi. Nah, jadi kalau saya bandingkan itu sekitar ya 55 aja sekitar banyak ya. 55 ini kalau saya presentasikan itu yang satu proses dari sejak 2015. Karena ada logika sederhana saja. Karena kita punya grup Pak dari 2015 itu berarti kan lulusannya 2012 13 Pak. Kita punya grupnya itu sampai sekarang. Makanya HP-nya kantor itu sudah hampir tidak kuat. Karena apa? Kita tetap komunikasi sama mereka, alumni Unisri. Gitu. Nah termasuk untuk memberikan informasi tentang pekerjaannya mereka. Karena kita butuh mereka, Pak. Ya. Jadi tahunya dari situ. Dan kalau sudah kerja, ngapain dia kerja lagi? Gitu. Maka ada hubungannya dengan hasil research tadi. Dari lulusan itu sekian, masa tunggunya 6 bulan, kurang dari 6 bulan itu tadi. Ya, sehingga ketika kita buka event seperti ini, yang tahun ini memang karena kan baru ada yang lulusan 2015 itu kan baru kemarin ya, mereka sudah ikut. Nah itu yang banyak. Terus yang 2024 periode 1 dan 2 itu, nah itu yang banyak tahun ini dari Indonesia. Untuk mana terbuka seret, terus sampai tadi jadi seperti itu Pak. Untuk tahun ini. Oke, baik. Jadi job fair ini bukan job fair yang eksklusif. Hanya job fair ini memang diperuntukkan atau memberikan fasilitas kepada para lulusan manapun
lulusan Unistri tidak datang itu dua, ya mungkin sudah mendapatkan pekerjaan hasil pressure itu. Yang kedua memang ya ada jiwa-jiwa malas dan sebagainya, milih-milih dan sebagainya. Jadi prinsip itu memang job fair untuk masyarakat umum, termasuk mungkin jadi yang SMA saja juga ada dibuka. Mestinya setiap perguruan tinggi itu ya, hukumnya sebetulnya tidak wajib ya, memang dihimbau untuk sunnah. Kalau menyelenggarakan itu ganjarannya oke. Sunnah Ya, muakkadah. untuk menyelenggarakan ini kan juga membutuhkan berbagai apa ya, berbagai modal. Untuk industri harus diadakan dan begitu. Jadi memang saya kira ini penting, dan industri saya kira menurut saya ya di kacamata saya on the track kita ikuti ketentuan, maka job fair ini harus diadakan terus meskipun ya apa, ada kelemahan-kelemahan, tapi kita boleh meningkatkan kualitas. Yang paling berat dalam penyelenggaraan job fair adalah mendatangkan perusahaan yang berkelas atau yang berkualitas biasanya. Pengunjung itu sebetulnya faktornya di sini, perusahaan-perusahaan atau institusi yang diikutkan di dalam yang mendaftar ini, yang mendaftar di job fair ini. Kalau ini job fairnya perusahaan-perusahaan hebat-hebat, levelnya nasional dan sebagainya, bank-bank nasional dan sebagainya, apalagi bank-bank milik negara itu di sini, bank-bank plat merah itu, wah itu saya kira sangat menarik. Kuncinya di sini. Maka industri punya komitmen depan ya terus supaya kualitas perusahaannya itu. Kalau sudah bisa mendatangkan perusahaan-perusahaan hebat ya, saya kira perlu di reschedule. Nah, ini penting. Jadi tidak, industri bahasa gojekannya tidak sekedar membatalkan kewajiban, tapi job fair ini harus betul-betul punya nilai manfaat yang luar biasa, baik bagi industri, kemudian juga bagi para pencari. Orang akan sangat bangga manakala saya dapat pekerjaan melalui job fair industri dan pekerjaan hebat, saya senang, kualitas perusahaannya, salarinya tinggi, sehingga tidak pindah-pindah kan gitu. Itu sebenarnya ukuran-ukuran progres. Hanya memang monet ke sana itu juga tidak gampang. Maka saya selalu pesan Pak Udin jangan sekedar membatalkan kewajiban UCC ada job fair, tapi job fairnya ya job fair. Jangan, jadi harus berkualitas. Siapkan jam sebelumnya, cari perusahaan-perusahaannya. Nah, orang akan datang dengan sedikit, sampai masuk aja nggak bisa karena menyerang di formasi perusahaan. Tapi kalau perusahaannya ya kualitasnya tukaran, ya saya kira kan itu poin pentingnya. Maka mohon dukungan pada teman-teman media untuk menyampaikan ini, karena kita saya kira punya kewajibannya sama, jalannya berbeda saja. Kampus menyelenggarakan ini tanpa didukung teman media tidak akan jalan. Orang yang memberitakan, menyampaikan, jadi berita tentang peluang pekerjaan job fair ini mungkin ganjarannya paling dhuwur ya. Dibandingkan berita tentang Unistri juara 1, bahwa itu mungkin dengan job fair ini lebih, karena orang akan betul-betul terkesan. Wah, saya pasti nanti ditanya, kamu tahu Expo Unistri dari mana? Pak Udin pasti memberikan itu, nanti berikan angket Pak. Pada saat ke situ ngisi angket. Dari Instagram, media sosial, dari berita ini, dari tulisan yang dipaku di pohon itu, job fair itu, apa, leaflet, pamflet, pasti ditanya. Nah, ini dan sebagainya. Sehingga menjauh peran teman-teman ini sangat luar biasa. Apalagi ini di masa banyak pemutusan hubungan kerja, ini job ada untuk memberikan masa. Saya kira itu menurut sekali. Dimulai Nah, mungkin
lagi Pak, ada tadi saya lihat itu jumlah lowongan karena ini ada tambahan baru dari 3 perusahaan ya. Update. Perusahaan yang baru masuk. Nambah. Oke. Tadi 2422 ya, ini sudah 2503. Itu data terakhir sampai dengan jam sekarang ini. Karena nanti jam 12 sudah saya tutup. Jam 12. Jadi sampai dengan 2503 lowongan. Formasi terbesar di Kemenaker, BPPB Surakarta, BPPB Surakarta. Kalau dulu PLK. itu berarti yang lamar itu jadi pegawai apa? Itu nanti kan mereka diarahkan yang pakai apa yang binaan-binaannya pemerintah. Itu ada kalau mereka kemarin mengirim data lowongan itu 1040. Jadi misalnya saya ngelamar melamar di biar teman-teman juga info jelas. Kalau saya ikut masuk di formasi itu, saya nanti mau jadi apa? Nah itu kalau gambaran umumnya, jadi sebenarnya nanti karena ini kan Indonesia, yang profesionalnya kurang nanti mana. Ini kan untuk kementerian itu, data saya bukan hanya sekedar untuk penempatannya di Kota Surakarta, bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Untuk yang dibuat yang apa melalui linknya apa BPPB Surakarta. Itu kalau umumnya saya pahami begitu. Untuk teknisnya kan mereka yang tahu. Nanti mereka itu Pak Udin saya buka lowongan 1040 lowongan. Nah, itu. Dan kalau karena ini kan apa namanya? Tapi yang saya pahami begitu mereka diterima, 1000 itu tidak bisa terpenuhi setiap kali bercoba ini. 1000 mereka. Itu langsung nanti dilatih tadi baru nanti dilepas. Terus ditempatkan di ya tentu yang lembaga pemerintah. Oh, orang jadi koperasi. Lembaga pemerintah, pokoknya lembaga pemerintah. Koperasi merah putih menurut tenaga itu. Karena BPPB itu kan plat merah.